saksikan. Sehingga menusuk ke jiwa. Dari pilu yang acap, kali mengupas pantai hati kembali membelai. Itu hati yang terkunci, kini terbuka luas menjemput masuk mawana syahdu yang damai. Ya Tuhan, aku selalu tunduk pada kodrat dan irodamu. Tapi kenapa kau menempatkan aku di takdir yang seperti ini, Tuhan? Kenapa, Tuhan? Kenapa kau tega mengambil ibuku padahal kau tahu aku hanya punya ibuku? Aku terus meronta-ronta, Tuhan. Ingin mencukir rahasia di balik dugaan ini. Ingin sekali kulemparkan intonasi suara semaksimal mungkin, agar insan-insan itu menyadari pedih luka yang masih berdarah. Namun apalah dayamu, sebanyak manalah kodratku. Aku anak malang, hanya mampu menzairkan perasaan yang terbuku dengan derayan air mata. Hanya naluriku yang mampu menangisi iba. Berkali-kali ku coba menjerit, namun mereka masih saja tidak mengerti, Tuhan. Kenapa kau tega mengambil ibuku, Tuhan? Begini aku sendirian, Tuhan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Tuhan. Ibu, 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 kumohon jangan tinggalkan aku lagi, ibu. Aku sendirian, ibu. Ibu, ibu. Aku ini terlalu merindukanmu, Bu. Terlalu mendambakan curahan kasih sucimu. Adakah semudah itu kau melupakan tubuh ini yang 9 bulan 10 hari terkandung dalam rahimmu? Lupakah dirimu, Ibu? Susah payah kau melahirkan aku ke dunia. Sememangnya aku telah ditakdirkan bersenyawa dalam sel kelamin ovumu, dan sperma laki-laki itu bersenyawa dalam salur fallopian lantas menciptakan 46 kromosom dan menjadi zigot yang sempurna. Disinilah aku, titisan nutfah yang tercipta hasil daripada hubungan terlarang lalu membentuk alaqah. Peralihan masa yang menjadi fitrah setiap penciptaan ilahi, yang menyaksikan aku perlahan-lahan membentuk mudghah. Embriomu diimplantasikan di dinding rahimmu, lantas menjadi janin yang terus berkembang. Panca indraku dilengkapkan, tubuhku disempurnakan, lalu segumpalan daging ini ditiupkan roh. Lalu dinding anteriormu mulai merasakan cetusan gerakan-gerakan
antrian dari arus salur plasentamu. Aku bernafas seiring dengan sesalmu. Denyut nadiku dan detak jantungmu sama-sama menghitung hari. Hari penentuan yang bakal membongkar segala rahasia yang kau padamkan. Dan akhirnya keberadaanku terzahirkan walaupun kau coba menyembunyikannya. Perutmu makin membuyut besar sehingga kau dihalau dari laman ayah bundamu, menghalangi pertuduhan dan tidak ingin dipijak oleh dirimu yang penuh noda. Hentikan! Hentikan! Aku bukan anak haram! Bukan! Aku bukan anak haram! Aku tidak terlahir haram! Bukan! Aku bukan anak haram! Bukan! Rasa janji serana semuanya terus terngiang-ngiang di kepalaku, Ibu. Sudah nafsu setan yang membuak-buahkan suatu ketika dulu menyebabkan air matamu kering. Ketika manusia-manusia itu menghukummu dengan nada celahan, kau sadar akan kesalahanmu itu. Kau membawa dirimu dan aku sama pun sama roh yang Allah kau robek. Sakit! Saat itu, tak berapa kali pangan mataku pecah. Tak berapa dalam luruh kesalku ini. Antara jijik melihatmu, merasa betapa rendahnya derajat diri ini. Dan rasa kasih yang mulai bertemu di hatiku pada dirimu seorang ibu. Hari-hari yang kita lewati memang mengandung selaut suka dan duka. Kadang hidup ini memang banyak sekali menahannya, antara segunung kekesalan masa lampau atau selaut keyakinan untuk menempuh hari-hari yang akan datang. Kau membawa dirimu dan kakimu terus melangkah, menagih secebis kasih daripada insan yang pernah menguntung bunga-bunga cinta di perdu jiwamu. Namun kau terus direjam dengan panahan-panahan kata nista. Apalah nasibmu, duhai ibu? Kini laki-laki yang menanam benih di ladang milikmu gelap bersandiwara di hadapan keluarganya. Dia dianggap mulia karena bersembunyi di balik diri setan yang bertopeng manusia itu. Kenapa beban ini hanya tergelak di bahumu saja, Bu? Kenapa? Kenapa kau yang menerima penghinaan ini sendirian, Bu? Kenapa? Langkah demi langkah kau atur, lemah dan tidak berdaya. Dan saat itu pandanganmu mulai menggelap. Oh ibu, tabahkanlah hatimu, bersyukur kepadanya karena masih ada insan yang mau mengelur simpatinya. Pak Osman dan Mama menemukanmu tergeletak di jalan dan mengajakmu bekerja di gerai makan milik mereka. Mulianya hati kedua insan itu membiarkan kau berteduh di kediaman mereka. Aku bahagia, Bu. Aku bahagia saat aku melihat nilai ketenangan di matamu. Saat kau dendakan aku alunan surah Maryam yang menggetarkan denyut nadiku dan mendamaikan jiwaku. Dan kau mulai tersenyum saat aku memberi tindak balas pada kalimat thayyibah yang kau lantunkan. Kau pun sering membisik-bisikkan kepadaku kesalahanmu karena terlanjur memulai
Mahfuz. Ketika Fajar Siddiq mulai menjelajah dari celah-celah bukit, ketika itu kau mulai mengalami kesakitan, sudah tidak dapat menahan kesabaran diri untuk menyaksikan sendiri fenomena dunia yang sering kau ceritakan kepadaku. Aduh, mataku ingin sekali bertemu dengan murni matamu. Osman dan Mama menemanimu di rumah sakit. Saat itu aku rasa kau amat memerlukan kasih sayang daripada insan-insan yang kau sayangi. Namun kau tunduk pada kehendak ilahi. Katamu, ini adalah kiprah segala noda hitam yang kau lukiskan di kanvas hidupmu. Aku pun bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia karena anak yang terhasil daripada hubungan terlarang sepertiku masih dapat mendengar kalimat-kalimat suci. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih karena telah sudi melahirkan aku ke dunia. Dan kini Ibu, kau pergi saat aku berlayar tenang di samudera kasihmu. Kelalaianmu berbicara pada malam nan dingin itu menjadi iguanan buruk yang menghampiri lena tidurku. Kau berbicara seolah-olah ingin meninggalkanku. Dan apa yang amat kutakuti itu telah kau realitakan.